Viral di media sosial pernikahan anak SMP dengan mempelai pria yang merupakan siswa SMK. Pernikahan yang digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tersebut menjadi sorotan hingga berujung orang tua mereka dipolisikan. Apakah tindakan tersebut sudah masuk ranah pidana karena adanya pemaksaan perkawinan? Kita akan membahasnya dengan narasumber Ai Rahmayanti, Komisioner KPAI, dan Lisda Hendrayoni, anggota Komisi 8 DPR RI. Halo, selamat sore Ibu-Ibu, apa kabar hari ini? Selamat sore. Baik. Baik, Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya langsung ke Bu Lisda. Bu Lisda, menanggapi terkait kasus ini yang masih terus bergulir. Sejauh ini bagaimana langkah Komisi 8 merespons kasus di Lombok Tengah yang viral, yaitu terkait perkawinan usia dini anak SMP dengan SMK? Ya, tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita semua ya Mas, atas viralnya kasus pernikahan dini di Lombok yang melibatkan anak-anak kita, yaitu anak SMP dan juga SMA. Tentu kami akan terus mengawal kasus ini agar ada penanganan yang serius, termasuk koordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan untuk melakukan investigasi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban. Karena kasus ini tidak bisa dianggap biasa, karena ini menyangkut masa depan daripada anak-anak. Baik, sejauh ini berarti masih akan ada koordinasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, diantaranya adalah dari DPR menuju ke Kementerian Agama dan juga Kementerian Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Dan lantas saya akan menuju ke Ibu Ai. Dari pihak KPAI, apa langkah yang sudah dilaksanakan atau dilakukan sejauh ini terkait kasus yang tengah bergulir ini, Bu Ai? Ya, baik. KPAI sudah melakukan koordinasi dengan DP3A P2KB Provinsi NTB, dan dari dinas tersebut mendisposisikan ke UPTD PPA Lombok Tengah, karena memang ini kejadiannya ada di satu kabupaten, yaitu di Lombok Tengah. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenag apakah perkawinan ini di KUA atau di luar KUA, dan juga kami berusaha menghubungi juga Pengadilan Agama untuk memastikan apakah perkawinan anak ini melalui dispensasi kawin atau tidak begitu. Nah, hasil koordinasi sementara memang di UPTD PPA per hari kemarin belum melakukan penjangkauan, dan KPAI merekomendasikan untuk penjangkauan segera kepada pasangan pengantin anak ini dan juga kepada orang tua kedua pasangan ini. Begitu. Baik, sejauh ini berarti belum ada temuan terkait penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPAI. Benar seperti itu Ibu Ai? Masih proses koordinasi saja? Ada informasi yang kami dapatkan bahwa perkawinan ini memang di luar Pengadilan Agama, artinya tidak melakukan pengajuan dispensasi kawin, artinya ini perkawinan di bawah tangan gitu ya. Nah, dari hasil pengawasan kami akhir tahun 2024 KPAI juga melakukan pengawasan perkawinan anak di NTB, dan di sini ditemukan bahwa ada tadi kalau LPAI melaporkan bahwa ada pihak-pihak yang memfasilitasi perkawinan anak ini juga sangat relevan dengan hasil pengawasan KPAI bahwa yang memfasilitasi perkawinan anak di bawah tangan diantaranya adalah penghulu desa. Nah, ini menjadi catatan kami bagaimana bisa menjadi ada cantolan regulasi supaya pihak-pihak yang selama ini memfasilitasi perkawinan anak juga bisa menjadikan satu sasaran untuk pencegahan ke depannya. Ya, ini jadi salah satu catatan juga agar pihak-pihak yang memberikan fasilitas semacam ini bisa lebih aware ya ke depannya. Ibu Ai, lantas saya ke Bu Lisda lagi, Bu Lisda Hendrayoni. Di sini saya akan mengulas juga terkait kasus tersebut, di mana kasus ini juga melibatkan anak yang masih berusia di bawah umur, diantaranya masih duduk di bangku SMP dan juga SMK. Lantas dari tindakan pernikahan ini, apakah masuk dalam ranah tindakan pidana karena melanggar Undang-Undang TPKS, adanya upaya pemaksaan perkawinan? Dari sudut pandang Ibu bagaimana Bu Lisda? Ya, jika ditemukan unsur pemaksaan, eksploitasi, manipulasi dalam pernikahan ini, maka jelas ini masuk di dalam ranah pidana. Artinya pelaku
bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP, terutama jika melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga aturan terkait perlindungan anak. Dan undang-undang tersebut melarang segala bentuk kekerasan termasuk dengan pemaksaan perkawinan. Ya, jadi negara wajib hadir untuk melindungi anak-anak dari praktek yang merugikan hak dan tumbuh kembang anak. Baik, tentunya ini jadi salah satu yang disorot juga ke depannya karena ada tindakan-tindakan mungkin pemaksaan dan lain sebagainya sehingga kedua orang tua atau orang tua dari anak-anak ini ditetapkan sebagai tersangka. Lantas Bu Lisda, dari pantauan Anda juga selama ini penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang perkawinan ini bisa dibilang juga sering terjadi, namun langkahnya masih minim. Lantas langkah apa ke depan yang dilakukan oleh pihak DPR untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat agar kejadian seperti ini bisa diminimalisir, Bu Lisda? Ya, memang kita harus akui bahwa selama ini penegakan hukum atas kasus seperti pernikahan dini ini masih sangat lemah dan minim. Untuk itu kami mendorong evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan undang-undang dan juga kami mendorong penguatan sistem hukum dan kerjasama antar lembaga agar kasus pernikahan dini ini bisa diusut dengan lebih tegas. Kami akan pastikan kawasan ini berjalan dan juga mendorong keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, serta aparat daerah agar tidak mudah atau sembarang memberikan dispensasi nikah pada anak. Dan DPR juga akan mengawasi pelaksanaan dan juga regulasi peningkatan pelatihan bagi para penegak hukum. Itu yang bisa. Baik, berarti ada pengawasan, evaluasi yang mendalam agar tidak ada dispensasi pernikahan di anak usia dini atau masih berusia remaja seperti itu. Lantas Bu Ai, saya ke Anda. Dari pantauan Anda, sejauh ini adakah pengawasan lebih lanjut ataupun juga desakan-desakan kepada pihak-pihak di pemerintahan terkait atau baik pemerintahan daerah, khususnya di desa juga dalam hal ini, apakah juga ada desakan khusus dari pihak KPAI untuk melakukan pengawasan sehingga tidak ada pemberian dispensasi pernikahan dan lain sebagainya, Bu Ai? Ya, hasil pengawasan KPAI kami merekomendasikan ke beberapa kementerian ataupun lembaga terkait dan juga kepada pemerintah daerah. Pertama kepada Kemendagri ya. Ini karena NTB sudah memiliki peraturan daerah, namun di hal sanksi ini dihapus dan kemudian juga komitmen anggaran dihapus. Nah, kami KPAI meminta kepada Kemendagri untuk mereview kembali, mengkaji kembali atas penghapusan roh dari peraturan daerah tersebut ya terkait dengan sanksi. Padahal secara cantolan ada regulasinya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang TPKS. Yang jadi satu itu kepada Kemendagri untuk meninjau kembali terkait pasal yang dihapus yaitu pasal sanksi dan juga anggaran. Karena NTB di beberapa tahun ini menjadi ranking pertama angka perkawinan anak, tentunya ini harus ada program pencegahan. Artinya harus ada komitmen juga dari daerah, salah satunya adalah komitmen anggaran. Pertama itu. Yang kedua kepada Kemen PPA untuk segera menyusun Perpres pencegahan perkawinan anak begitu ya. Karena ini juga sudah lama kami dorong. Kemudian untuk ke Mahkamah Agung ini tentunya yang sering dilakukan di NTB begitu ya. Angka perkawinan anak melalui pengadilan, melalui dispensasi kawin ini menurun, tapi menunggu 2 atau 3 tahun kemudian isbat nikah ini akan naik gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian seperti ini, nikah di bawah tangan, kemudian 2 sampai 3 tahun isbat nikah. Maka kami merekomendasikan untuk pengetatan di isbat nikah, terutama atas penyalahgunaan pasal 7 ayat 3 huruf E, yang dijadikan dasar bagi pasangan yang melakukan nikah siri. Nah, ini juga menjadi rekomendasi kami. Dan kepada Kemenag tentunya ini harus ada pendampingan baik kepada calon pasangan anak yang mengajukan perkawinan nikah ataupun kepada pasangan anak yang sudah terlanjur menikah gitu ya. Nah, ini pendampingannya tidak hanya kepada pasangan anak ini saja, tetapi kepada kedua pasangan orang tua begitu. Baik, perlunya untuk pemerintah daerah kami dorong sekali untuk revisi perdanya, kemudian untuk dipastikan
daerahnya begitu. Baik, berarti ada sekumpulan yang diupayakan ataupun juga desakan-desakan yang dilakukan oleh KPAI, diantaranya terkait regulasi, aturan, dan lain sebagainya. Lantas, Bu Lisda, terkait ada beberapa pasal yang menjadi sorotan yang diungkapkan oleh Ibu AI, ada beberapa pasal yang dihapus. Nah, akankah ke depannya dari pasal-pasal yang telah dihapus ataupun juga peraturan regulasi yang tidak tercantum dalam aturan, adakah kemungkinan revisi yang tujuannya adalah untuk melakukan pengetatan ataupun juga pencegahan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali terkait undang-undang TPKS sendiri, Bu Lisda? Ya, secara umum regulasi kita sudah cukup, tapi pelaksanaannya memang masih sangat lemah. Baik. Dari beberapa memang perlu diperkuat, terutama soal sanksi dan juga mekanisme perlindungan dan juga revisi untuk dipermudah untuk memastikan aparat di lapangan ini tidak bingung dalam bertindak, dan atau penyesuaian regulasi untuk memperjelas sanksi bagi para pelaku pelaksana perkawinan anak dan meningkatkan mekanisme pencegahan pernikahan dini, termasuk aturan ketat tentang dispensasi nikah. Ya, anak-anak Indonesia harus sama, negara, keluarga, dan juga masyarakat harus bersinergi demi generasi kuat yang terlindungi. Baik, tentunya ada sinergitas, adanya komunikasi, setelah itu juga koordinasi antar lembaga terkait agar semua ini bisa berjalan dengan maksimal, adanya pencegahan pun bisa menjadi salah satu langkah preventif pernikahan dini ini tidak terjadi. Lantas sejauh ini Bu Ai, saya ingin bertanya terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KPAI sudah disampaikan dari mulai koordinasi antar lembaga dan juga kementerian. Lantas sejauh ini untuk edukasi yang dilakukan dari pihak KPAI kepada masyarakat ataupun juga pemerintah daerah, apakah ini sudah menyeluruh dan menyentuh lini terkecil di suatu lingkungan masyarakat, Bu Ai? Ya, baik. Untuk edukasi tentunya ini di ranah penyelenggara ya, eksekusi gitu ya, eksekutif, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk tusinya KPAI, kami sebagai pengawas tentunya kami juga sudah turun langsung ke NTB, dan untuk edukasi ini masih PR yang PR banget gitu ya, karena dari beberapa faktor yang masih kuat di NTB itu adalah faktor adat istiadat ya, di mana hukum awik-awik ini lebih dipegang oleh masyarakat dibanding dengan hukum negara begitu. Artinya perlu edukasi dari para tokoh adat kepada masyarakat, sekaligus juga dari tokoh agama, karena adat dan pemahaman agama ini saling bereratan untuk membuat masyarakat memutuskan menikahkan anak-anak di bawah umur. Nah, ini kami dorong kepada kementerian ataupun pemerintah untuk program-program pencegahan ini wajib melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, dan tentunya kepada forum anak. Karena edukasi sebaya ini juga sangat efektif gitu ya, memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak kita. Ini yang masih menjadi PR di NTB karena memang faktor budayanya yang sangat kuat dan kental terkait tradisi dan lain sebagainya, Bu Ai. Baik, tentunya ini bisa menjadi gambaran ke depannya, semoga ada pergerakan hand to hand antara pemerintah daerah, kementerian terkait untuk bersinergi untuk melakukan pengawasan secara ketat agar kejadian seperti ini bisa diminimalisir ataupun juga dihindari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ai Rahmayanti, Komisioner KPAI, dan juga Ibu Lisda Hendra Joni, anggota Komisi 8 DPR RI, atas waktu Anda dan informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu Ibu-ibu.